Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penjadwalan jangka pendek. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dwivo Monika Rizky Putri, saya dari 4B Ekonomi. Nah, dari beberapa paparan pengertian penjadwalan menurut beberapa ahli, penjadwalan sendiri itu memang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi. Tujuan utama dari penjadwalan sendiri adalah untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan, menekan jumlah persediaan, serta mengoptimalkan waktu proses agar lebih efisien. Selain itu juga, penjadwalan juga berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan peralatan dan fasilitas sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Penyusunan jadwal yang tepat harus mempertimbangkan berbagai keterbatasan seperti adanya kapasitas sumber daya, kebutuhan produksi, dan tingkat permintaan pelanggan. Materi yang akan dijelaskan oleh kelompok 7 adalah penjadwalan jangka pendek. Dalam materi ini ada 6 poin utama yang akan dijelaskan. Poin pertama yaitu definisi penjadwalan serta konsep dasarnya dalam proses bisnis. Yang kedua, definisi penjadwalan jangka pendek dan perbedaannya dengan penjadwalan lainnya. Yang ketiga, identifikasi isu-isu yang sering muncul dalam proses penjadwalan, khususnya dalam jangka pendek. Keempat, metode penentuan jadwal fasilitas pada proses yang difokuskan agar lebih efisien dan efektif. Kelima, layanan penjadwalan karyawan dengan metode penjadwalan siklus untuk meningkatkan efektivitas kerja. Keenam, peranan penjadwalan jangka pendek dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Baiklah, mari kita langsung ke poin pertama, yaitu pengertian dari penjadwalan. Apa sih yang dimaksud dari penjadwalan? Penjadwalan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengatur dan menentukan urutan pekerjaan berdasarkan sumber daya yang tersedia dalam batas waktu yang tertentu. Nah, penjadwalan sendiri memiliki peranan yang penting dalam dunia industri dan manufaktur karena berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi suatu proses kerja. Ada beberapa pendapat menurut ahli. Yang pertama, menurut Becker tahun 1974. Penjadwalan sendiri adalah metode dalam mengelola tugas-tugas menggunakan sumber daya yang telah tersedia pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, pendapat yang nomor 2 yaitu menurut Pinedo tahun 2002. Nah, menambahkan bahwa penjadwalan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran sistem produksi dan manufaktur. Pendapat nomor 3 yaitu Stephenson tahun 1999 menjelaskan bahwa penjadwalan berperan dalam mengoptimalkan penggunaan peralatan guna menentukan waktu pelaksanaan suatu proses agar lebih efisien dan produktif. Nah, menurut Ginting tahun 2009 mengemukakan bahwa dalam sistem operasi yang kompleks terdapat 3 model utama penjadwalan yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efektivitas proses kerja. Model-model tersebut antara lain yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau disebut dengan short term scheduler. Nah, penjadwalan jangka pendek ini diterapkan untuk mengatur pekerjaan dalam kurun waktu sekitar 3 bulan atau lebih jika diperlukan. Nah, penjadwalan ini berfungsi ketika terjadi peralihan suatu proses dan digunakan untuk menentukan proses berikutnya yang akan dieksekusi atau dilakukan. Penjadwalan ini bertanggung jawab atas alokasi pemroses terhadap proses yang siap dijalankan memori utama agar kinerja sistem tetap optimal. Poin yang kedua yaitu penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Nah, penjadwalan jangka menengah ini mencakup periode waktu sekitar 3 bulan hingga 18 bulan.
Penjadwalan ini berfungsi dalam mengatur pemindahan proses yang sedang ditunda dari memori utama ke memori sekunder ataupun sebaliknya, yang dikenal dengan istilah swapping. Tujuan dari penjadwalan ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan memori agar sistem tetap berjalan baik tanpa adanya beban berlebih pada sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Nah, penjadwalan jangka panjang ini digunakan untuk merencanakan pekerjaan dalam rentang waktu yang lebih lama, biasanya lebih dari 18 bulan. Nah, pada tahap ini, sistem akan mengatur antrian batch dan menentukan batch berikutnya yang akan diproses. Nah, batch ini dipilih berdasarkan efektivitas penggunaan sumber daya agar operasional dapat berjalan lebih efisien. Penjadwalan jangka panjang ini memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan strategi bisnis dan kapasitas sumber daya yang tersedia, menurut Mawarti tahun 2009. Nah, dari beberapa paparan pengertian penjadwalan menurut beberapa ahli, penjadwalan sendiri itu memang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi. Tujuan utama dari penjadwalan sendiri adalah untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan, menekan jumlah persediaan, serta mengoptimalkan waktu proses agar lebih efisien. Selain itu juga, penjadwalan juga berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan peralatan dan fasilitas sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Penyusunan jadwal yang tepat harus mempertimbangkan berbagai keterbatasan seperti adanya kapasitas sumber daya, kebutuhan produksi, dan tingkat permintaan pelanggan. Baiklah, kita lanjut pada poin kedua dari materi ini, yaitu pengertian dari penjadwalan jangka pendek. Nah, penjadwalan jangka pendek adalah salah satu aspek penting dalam manajemen operasional yang berfokus pada perencanaan kegiatan dalam periode waktu yang relatif singkat. Menurut Richard Mutter, penjadwalan jangka pendek mencakup pengaturan tugas harian yang sering kali dilakukan dalam skala mingguan ataupun bulanan. Tujuan utama dari penjadwalan ini sendiri adalah memastikan kelancaran pelayanan dan produksi, mempertimbangkan prioritas pekerjaan, ketersediaan dari sumber daya, serta batasan waktu yang ada. Sistem penjadwalan yang baik membantu perusahaan mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi dari operasionalnya. Menurut James O'Brien, mengartikan penjadwalan jangka pendek sebagai proses pengalokasian sumber daya dalam periode terbatas guna mencapai target produksi dan memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. Sedangkan menurut Harming dan Nurmajudin tahun 2005, mengklasifikasikan sistem penjadwalan dalam dunia industri ke dalam dua kelompok utama, yaitu penjadwalan jangka panjang dan juga penjadwalan jangka pendek. Berikutnya yaitu tujuan utama dari penjadwalan jangka pendek. Tujuan utamanya ada 4, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik tenaga kerja, peralatan, maupun fasilitas produksi, sehingga tidak ada kapasitas yang terbuang dengan sia-sia. Poin yang kedua yaitu memastikan bahwa layanan atau proses produksi dapat berjalan sesuai dengan permintaan serta jadwal yang telah ditentukan, sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga dan tidak terjadi keterlambatan dalam pemenuhan pesanan. Yang ketiga yaitu mengurangi waktu tunggu dan menghindari penumpukan pesanan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan meningkatkan beban kerja dalam operasional sebuah perusahaan. Yang keempat, yaitu mengoptimalkan biaya operasional, menghindari pemborosan sumber daya, serta memastikan bahwa setiap proses berjalan secara efektif sesuai dengan rencana yang telah disusun. Untuk materi selanjutnya yakni tentang isu-isu penjadwalan jangka pendek. Yang pertama, penjadwalan mundur dan maju. Penjadwalan mundur ini dimulai dengan menjadwalkan operasi finansial, diawali dengan jatuh tempo tanggal terlebih dahulu. Tahap di dalam pekerjaan ini kemudian akan dijadwalkan pada suatu waktu. Mengurangi lifetime untuk setiap item akan didapatkan waktu awal. Kerusakan mesin, masalah mutu sering kali membuat penjadwalan menjadi semakin kompleks, sehingga diperlukan pemikiran yang khusus.
Penjadwalan mundur banyak digunakan di lingkungan manufaktur seperti di lingkungan jasa yang menyediakan penyajian sebuah penjadwalan atau penjamuan terhadap operasi pembedahan. Selanjutnya, penjadwalan maju memulai jadwal segera ketika persyaratan itu sudah diketahui. Biasanya banyak dipergunakan di klinik, rumah sakit, perusahaan permesinan, dan restoran untuk makan malam. Pekerjaan ini dilakukan atas pesanan dari konsumen dan akan segera mungkin dilakukan pengiriman. Dari beberapa kejadian penjadwalan maju ini mengakibatkan terjemputnya barang setengah jadi. Di dalam praktik kolaborasi, dari penjadwalan mundur dan penjadwalan maju sering dipergunakan untuk dapat menentukan titik temu antara batas waktu pelanggan dan apa yang bisa terpenuhi dan batasan waktu pelanggan. Yang kedua, isu-isu penjadwalan jangka pendek, yakni teknik suatu penjadwalan yang sesuai atau valid tergantung pada sifat operasi, kompleksitas pekerjaan secara keseluruhan, dan volume pesanan. Pentingnya penempatan pada masing-masing proses dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama, menetapkan rata-rata waktu penyelesaian menggunakan cara meminimalkan waktu penyelesaian. Yang kedua, menetapkan persentase waktu fasilitas digunakan untuk cara memaksimalkan utilitas. Yang ketiga, menetapkan jumlah dari rata-rata pekerjaan di dalam sistem dengan cara meminimalkan persediaan barang di dalam proses. Dan yang terakhir, menetapkan rata-rata keterlambatan dengan cara meminimalkan waktu tunggu konsumen. Dari keempat kriteria tersebut digunakan ke dalam industri yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja penjadwalan. Materi selanjutnya yakni penentuan jadwal fasilitas pada proses yang difokuskan. Jadwal fasilitas yang terfokus di dalam proses atau dikenal dengan fasilitas intermittent adalah sistem variasi volume dan rendah tinggi yang biasa ditemui atau dijumpai di organisasi jasa dan manufaktur. Sistem ini juga dikenal sebagai job shop atau proses intermittent. Bengkel kerja ini merupakan sistem yang dibuat sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu, sistem ini harus yang pertama, sebelum memberikan pesanan ke suatu departemen, maka dilakukan pengecekan ketersediaan alat dan bahan baku. Yang kedua, menjadwalkan pesanan yang hampir segera dating tanpa harus mengganggu di kendala kapasitas pusat kerja individu. Yang ketiga, pengecekan kemajuan dan membuat tanggal jatuh tempo untuk setiap pekerjaan. Keempat, memberikan umpan balik pada aktivitas produksi. Kelima, melakukan pengecekan barang dan proses ketika pekerjaan bergerak menuju perusahaan. Dan yang keenam, memonitor waktu operator dan menyediakan statistik efisiensi pekerjaan untuk analisis distribusi tenaga kerja, upah, dan gaji. Sistem penjadwalan baik yang otomatis atau yang manual memerlukan data yang relevan dan akurat, sehingga membutuhkan database dengan file pengendalian dan perencanaan. 3 file perencanaan yaitu ada pertama file routing, yang kedua file master induk pusat kerja, dan yang ketiga file master barang. Yang pertama, file routing merupakan proses memindahkan atau mengarahkan file dari satu lokasi ke dalam lokasi lain di suatu sistem komputer atau jaringan. File ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti transfer file melalui sinkronisasi file antara perangkat, penggunaan layanan berbagai file, dan melalui protokol jaringan. Selanjutnya, file master induk pusat kerja. File ini mengacu pada file yang berfungsi sebagai referensi utama yang akan digunakan di pusat perusahaan atau pusat kerja. File master induk pusat kerja ini berisi tentang informasi penting seperti formulir, kebijakan, dan paduan kerja, dan banyak data lagi. Yang ketiga, file master barang merupakan file yang berfungsi untuk sumber utama informasi tentang produk atau barang yang dimiliki perusahaan. File master barang berisi tentang detail lengkap mengenai setiap barang seperti spesifikasi harga, deskripsi, dan inventaris. Oke, selanjutnya untuk memberikan pembebanan pekerjaan dalam menentukan siapa atau mesin mana yang menjadi pilihan di dalam mengerjakan suatu pekerjaan dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, pembebanan atau loading pekerjaan.
Loading atau disebut pembebanan merupakan pekerjaan penugasan kepada pusat-pusat pemrosesan atau pusat-pusat kerja dan juga dapat diartikan sebagai penugasan atau pekerjaan yang diberikan kepada operator atau mesin. Pembebanan ini menyangkut penjadwalan waktu kerja operator dan periode waktu 1 hari bahkan 1 minggu. Pembebanan sangat berkaitan dengan kapasitas, yaitu sumber yang tersedia atau ada untuk dapat menyelesaikan pengerjaan selama satu periode waktu yang sudah direncanakan. Ketika beban sama dengan kapasitas, maka itu dapat dikatakan beban penuh. Ketika beban kurang dari kapasitas, maka itu dapat dikatakan beban kurang. Dan ketika beban melebihi kapasitas, maka itu dapat dikatakan beban berlebihan. Dari segi kapasitas pembebanan diuji dengan teknik yang biasanya disebut sebagai pengendalian output input. Pengendalian ini merupakan sebuah teknik yang telah dibuat oleh karyawan operasi supaya dapat mengelola aliran fasilitas kerja. Beberapa tersedia pilihan untuk di bagian karyawan operasi agar dapat mengatur dalam fasilitas aliran kerja yang mencakup A. Untuk meningkatkan kapasitas, B. Mengurangi dan meningkatkan input kepada pusat kerja dengan menggunakan cara berikut ini. Yang pertama, mengurangi dan meningkatkan subkontrak. Yang kedua, memproduksi lebih banyak atau sedikit. Yang ketiga, mengalihkan pekerjaan dari pusat kerja lainnya. Selanjutnya, yang C. Memperbaiki kinerja. Pembebanan ini diuji mulai dari teknik yang biasa dikenal sebagai teknik pengendalian output input dari segi kapasitas. Selanjutnya ada pengendalian output dan input. Pengendalian output input merupakan teknik yang akan menjadikan karyawan operasi agar bisa mengelola aliran fasilitas kerja. Jika pekerjaan datang lebih lambat daripada dengan pekerjaan yang sedang diproses, maka pusat kerja bisa mengalami kekurangan pekerjaan dan fasilitas kerja terbebani. Begitu pula sebaliknya, jika datang lebih cepat pekerjaan daripada yang sedang diproses, maka terjadi backlog dan akan dibebani dengan secara berlebihan. Jika pembebanan itu berlebihan, maka di dalam fasilitas akan terjadi kepadatan yang akan menimbulkan akibat masalah kualitas dan inefisiensi. Selanjutnya, untuk mencakup aliran fasilitas kerja, ada beberapa pilihan yang sudah tersedia untuk karyawan bagian operasi. Ini yang pertama, meningkatkan kapasitas. Yang kedua, mengurangi atau meningkatkan input di pusat kerja dapat menggunakan beberapa cara berikut ini, yakni memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit, mengalihkan pekerjaan dari pusat kerja lainnya, dan yang terakhir mengurangi atau meningkatkan subkontrak. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada diagram Gantt. Diagram ini merupakan atau menunjukkan pusat kerja, sumber daya, serta tenaga kerja. Diagram Gantt adalah alat untuk peraga visual yang dapat bermanfaat dalam penjadwalan dan pembebanan. Jika digunakan, diagram Gantt memberitahu kerja di dalam sistem yang sedemikian rupa sehingga manajer dapat mengetahui mana penyesuaian yang sudah tepat. Diagram Gantt juga menunjukkan waktu luang dan pembebanan kepada beberapa mesin, departemen, dan fasilitas. Diagram Gantt dimanfaatkan untuk dapat mengawasi suatu pekerjaan yang lagi berlangsung. Keterbatasan utama diagram ini yakni variabilitas produksi tidak diperhitungkan, seperti kesalahan manusia atau gangguan mesin yang tidak mau diharapkan yang akan memerlukan pengerjaan ulang. Diagram ini harus selalu diperbarui terus-menerus untuk mempertimbangkan perkiraan waktu baru yang sudah diperbaiki atau pekerjaan baru. Diagram ini juga menandai pekerjaan yang terlalu cepat atau lambat atau yang sesuai dengan jadwal. Ini contoh dari diagram Gantt. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penugasan dari diagram Gantt. Apa sih itu yang dimaksud dengan diagram Gantt? Jadi, diagram Gantt itu merupakan pekerjaan pada sumber daya atau proses pelimpahan tugas. Permasalahan karakteristik dalam penugasan adalah terdapat satu pekerjaan atau pekerjaan yang digunakan satu mesin atau satu proyek. Dalam metode penugasan bertujuan untuk meminimalkan waktu yang diperlukan atau meminimalkan biaya total untuk melaksanakan tugas yang ada. Metode ini mencakup
pengurangan dan penambahan angka yang sesuai di tabel bertujuan menentukan peluang biaya mana yang paling rendah di setiap tugas. Ada 4 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, pada setiap baris kurangi angka menggunakan angka paling kecil yang terdapat pada barisnya. Kurangi angka dalam kolom yang dihasilkan dari matriks menggunakan angka kecil di kolom. Yang kedua, lalu buat gambar garis horizontal lurus secara vertikal sejumlah seminimal mungkin bertujuan untuk mencoret, menghilangkan angka 0 di tabel. Yang ketiga, angka yang belum tercoret di tabel kurangi dengan angka paling kecil yang telah ditemukan dan belum tercoret garis. Yang keempat, penugasan yang sudah optimal selanjutnya akan selalu berada di angka 0 pada tebal. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu pengurutan pekerjaan. Pengurutan juga disebut dengan sequencing atau disebut juga sebagai dispensing, menentukan urutan pekerjaan atau pembagian tugas yang wajib dilakukan di setiap pusat kerja. Dalam metode ini juga dikenal sebagai peraturan prioritas bertujuan untuk mengurutkan, membagikan pekerjaan kepada pusat pekerja. Yang pertama, membagikan tugas menggunakan aturan prioritas. Prioritas bertujuan untuk mengurutkan, membagikan pekerjaan kepada pusat pekerja. Membagikan tugas menggunakan aturan prioritas. Aturan ini tujuannya untuk mengurutkan pekerjaan yang wajib dilakukan dan akan memberikan panduan terhadap pengurutan tersebut. Aturan ini mencoba untuk meminimaksi jumlah pekerjaan dalam sistem, waktu penyelesaian, dan lain-lain. Aturan yang biasa digunakan adalah first come first serve, yaitu yang paling awal datang itu yang akan pertama dilayani. Jadi, pekerjaan pertama yang awal datang di pusat kerja akan diproses terlebih dulu. Yang kedua ada earliest due date, yaitu pembatasan waktu yang paling awal. Jadi, pekerjaan yang batas waktu paling awal akan diproses terlebih awal. Yang ketiga ada shortest processing time, yaitu batas waktu pemprosesan paling terpendek. Jadi, pekerjaan dengan batas waktu paling terpendek akan diselesaikan atau ditangani lebih awal. Yang keempat ada longest processing time, yaitu batas waktu pemprosesan paling panjang. Jadi, pekerjaan yang memiliki waktu pemprosesan paling terpanjang biasanya sangat penting dan akan diutamakan serta diproses terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengurutan pekerjaan. Yang pertama ada rasio kritis yang disebut dengan critical ratio CR, yaitu dapat memberikan prioritas kepada pekerjaan yang harus dilakukan dengan tujuan supaya tetap sesuai dengan jadwal. Rasio kritis adalah angka indeks yang akan diperhitungkan menggunakan cara membagi waktu tersisa sampai batasan pekerjaan waktu dengan periode pekerjaan waktu yang tersisa. Hal ini berlawanan juga dari aturan prioritas dan rasio kritis mudah diperbarui dan sangat dinamis. Contohnya seperti CR kurang dari 1,0 artinya terlambat dari jadwal. Yang kedua ada CR sama dengan 1,0 artinya sesuai dengan jadwal. CR lebih dari 1,0 artinya pekerjaan punya waktu luang dan pekerjaan mendahului jadwal. Berikut ini adalah rumus dari rasio kritis. Rumus dari rasio kritis yaitu CR sama dengan waktu yang tersisa per hari kerja yang tersisa, sama dengan batas waktu pekerjaan dikurangi tanggal sekarang per waktu pekerjaan yang tersisa. Itu adalah rumus dari rasio kritis. Selanjutnya saya akan membahas tentang layanan penjadwalan karyawan dengan penjadwalan siklus. Penjadwalan siklus berfokus kepada pengembangan variasi atau tidak konsisten jadwal dengan minimum jumlah pekerja. Dalam kasus ini, karyawan ditugaskan secara shift yang telah menetapkan waktu liburnya. Sejumlah algoritma dan teknik yang digunakan untuk penjadwalan karyawan sektor jasa pada saat kebutuhan staf itu bervariasi. Hal ini biasa terjadi pada petugas perawat,
teller, polisi, pegawai penjual retail, dan staf restoran. Manajer yang akan berusaha menetapkan jadwal yang efisien dan tepat waktu dan membuat personel senang. Dapat menghabiskan banyak waktu di setiap bulan dalam rangka pengembangan jadwal karyawan. Penjadwalan juga sering mempertimbangkan periode perencanaan yang lumayan panjang. Contoh pendekatannya bisa diterapkan tetapi sederhana, yaitu penjadwalan siklus pada tahun 2017 oleh Heiser. Selanjutnya saya akan membahas tentang peranan penjadwalan jangka pendek di perusahaan. Penjadwalan jangka pendek ini memainkan peranan penting dalam membantu mengelola kegiatan operasional. Berikut ini pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi perusahaan. Yang pertama, yaitu mengurangi alokasi tenaga operator. Dengan penjadwalan jangka pendek yang baik, maka perusahaan bisa mengatur jadwal kerja operator bekerja saat yang paling diperlukan. Jadi, alokasi tenaga kerja dapat mengoptimalkan kemungkinan terjadinya penumpukan pekerjaan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan peralatan. Dengan penjadwalan jangka pendek yang baik, maka perusahaan bisa atau dapat mengatur jadwal penggunaan peralatan secara efektif dan efisien. Berarti peralatan hanya akan digunakan pada waktu yang diperlukan saja dan tidak terjadi pengangguran peralatan secara tidak efektif. Yang ketiga, mengurangi penggunaan mesin produksi. Dengan penjadwalan jangka pendek yang baik dan efisien, maka perusahaan bisa atau dapat mengatur jadwal penggunaan mesin produksi dengan optimal. Ini memungkinkan penggunaan mesin hanya dilakukan pada saat diperlukan saja dan menghindari penggunaan berlebihan. Menurut Titi Sundari 1903-2021. Menurut Render and Heiser pada tahun 2001 menuliskan tentang adanya implikasi strategis yang penting dan dapat membantu perusahaan, yaitu antara lain yang pertama ada pelaksanaan penjadwalan bisa memperbaiki fleksibilitas waktu kirim sehingga menjadi lebih cepat. Service level ke konsumen menjadi lebih baik. Yang kedua, pelaksanaan penjadwalan dapat menguntungkan dari sisi pengiriman yang biasa diandalkan karena dapat kompetitif. Pelaksanaan penjadwalan secara efektif, tingkat keefektifan ini bisa dilihat dari penggunaan aset yang tepat. Sehingga perusahaan bisa mendapatkan peningkatan investasi dari kapasitas dolar yang sebaliknya bisa mengurangi biaya. Menurut Utama, Januari 2023. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.